salah satu yang menjadi keuntungan kita untuk PhD di luar misalnya itu akses bahan. Selamat pagi menjelang siang, sahabat literasi. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih masih tetap stay tune di podcast kita, Literasi dan Komunikasi. Podcast yang mendiskusikan tentang pembelajaran literasi dan juga komunikasi. Termasuk juga nanti ada bahasan-bahasan tentang buku. Nah, beberapa sesi ini kita membahas akan cerita dari teman-teman yang sedang ataupun sudah selesai studi mereka di beberapa kampus dunia, begitu ya, di penjuru dunia. Mereka mendiskusikan, men-sharingkan tentang pengalaman-pengalaman menjadi seorang mahasiswa yang mungkin sejak awal bagaimana berburu beasiswa sampai kemudian bisa berhasil menyelesaikan studinya. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari sahabat literasi, terutama bagi Anda yang punya mimpi tinggi, mari silakan bermimpi dan kita coba ikuti diskusi kita pada kali ini. Ya, kita akan berdiskusi dengan Mas Adi, ini sahabat saya. Beliau seorang doktor, wow luar biasa ya, doktor. Nanti kita dengar dari apa yang dia ceritakan. Saya nggak panjang lebar, saya sapa saja langsung beliau. Selamat pagi menjelang siang, Mas Adi, apa kabar? Halo, selamat pagi Bang Raja, selamat pagi sahabat literasi. Alhamdulillah baik kabarnya. Gimana Bang Raja, keluarga? Ya, sehat-sehat semua. Ini perjuangan melewati pandemi COVID ya, apalagi hari ini. Kemarin ya diperpanjang PPKM sampai tanggal 16. Ya, semoga bisa segera pulih negeri kita gitu ya. Amin. Ya, amin. Ya. Mas Adi boleh cerita dong, karena kami dapat kabar nih Mas Adi itu baru menyelesaikan studi di salah satu kampus top dunia gitu. Monggo Mas, di kampus mana, di negara mana, prodi apa? Silakan Mas Adi. Baik, terima kasih kesempatannya Bang Raja. Jadi begini sahabat literasi, mulai tahun 2016 kemarin, dari bulan September, kami ya, jadi sebenarnya tidak hanya saya sendiri yang ke sana, jadi saya berdua, walaupun pulangnya bertiga ya kemarin, ini berdua dengan istri, studi di Department of Material Engineering di University of Tokyo, di Jepang, di kota Tokyo. Jadi sebentar, Mas Adi, Anda studi di Jepang, tapi kok ada Golden Bridge Mas belakangnya Mas? Gimana? Iya, belakangnya itu Golden Bridge. Anda nih di Jepang yang di California atau gimana? Ini mirip-mirip di Odaiba Mas sebenarnya. Oh, Odaiba ya. Kayak belum sempat cari gambar yang lebih. Oke, nggak apa-apa. Ini cuma biar penghangat ruangan. Jadi di Odaiba itu mirip kayak seperti ini. Jadi salah satu sudut di Tokyo itu ada daerah yang namanya Odaiba, itu ada jembatan yang mirip-mirip inilah. Mirip ya, nggak persis. Gitu Bang Raja. Wah, menarik ya. Apalagi baru-baru ini ya, tanggal 8 kemarin kan baru selesai ya Olimpiade Tokyo. Ya. Betul. Gimana Mas Adi, kapan kembali ke Indonesia Mas? Saya sebenarnya udah balik itu akhir 2019 Mas. Jadi pas sebelum pandemi dan kebetulan nggak sempat ketemu sama Olimpiade Tokyo ya. Antara bersyukur karena tidak lanjut sampai 4 tahun atau 5 tahun, tapi juga agak sayang juga sih nggak sempat ketemu sama Olympics. Cuman oke lah, itu sudah diatur. Tapi artinya Anda studi sebenarnya ketika kembali ke Indonesia belum selesai dong? Oh, sudah selesai Bang. Jadi cepat juga dong. Iya, jadi saya pas 3 tahun. Iya, wow. Pas 3 tahun. Wah, apa nih jurusnya? Kok bisa 3 tahun selesai? Apa ya? Jadi sebenarnya kita di dalam negeri kita berdarah-darah, 3 tahun di luar negeri. Mau gimana? Jadi kalau kuliah di luar sebenarnya khususnya di Jepang ya, memang kurikulumnya diset untuk 3 tahun Mas, PhD itu di jurusan saya ya. Saya nggak tahu kalau jurusan-jurusan yang lain, tapi di departemen saya untuk bisa dapat gelar PhD atau Doctor of Engineering itu kurikulum diselesaikan 3 tahun. Jadi dengan tuntutan minimal 1 paper itu. Tapi alhamdulillah kemarin ketika lulus ya ada lebih dari 1 paper lah. Sebenarnya ada privilege sendiri ya ketika kita bisa kuliah di luar negeri, di antaranya kita bisa operasikan langsung alatnya, dari segi kemudahan akses bahan-bahannya. Kalau saya kan dari kimia material ya, jadi butuh reagen-reagen yang tidak mudah untuk kita dapatkan di Indonesia sebenarnya. Jadi ketika kita di luar, khususnya di Tokyo, di Jepang itu, kita ingin bahan, besok pagi datang. Kita ingin alat ini tinggal pakai. Jadi
salah satu yang menjadi keuntungan kita untuk PSD di luar misalnya itu akses bahan, akses fasilitas, dan juga dibimbing langsung oleh profesor-profesor yang levelnya atau kualitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi, ya, dan ikuti apa saran atau kata-kata dari sensei. Sebenarnya kuncinya kalau di Jepang itu aja lah. Kita boleh berargumen dengan sensei, cuman sebisa mungkin jangan keluar track dari apa yang sudah dirancang sensei. Itu salah satu bukan jurus ya, lebih ke kiat-kiat aja sih. Wow. Soalnya yang menentukan banget kita lulus atau enggak kan dari sensei sebenarnya. Kalau dari official departemen itu kan nanti hanya lebih ke memberikan legalitasnya saja. Nah, karena saringan pertama kan dari sensei. Iya, Mas Adi kan tadi Anda bilang ini kuliah di Jepang. Apa sih Mas yang membuat Anda kenapa pilih kampus itu dan kenapa pilih negara itu? Kenapa nggak negara-negara lain, Mas? Oke. Sebenarnya dari segi Jepangnya sendiri saya sudah tertarik ya Mas dari dulu dengan segala keunikan budayanya, dengan teknologinya, kemudian ya segala keunikannya lah di situ. Kita tahu kalau budaya Jepang tentu saja akan mudah kita bedakan dengan negara-negara yang lain ya. Khususnya di negara-negara di luar Asia itu sangat karakteristik itu dari segi budayanya. Kemudian saya juga suka anime ya. Sedikit-sedikit ngikutin perkembangan anime. Jadi kalau kita lihat anime itu kan banyak suasana Jepang yang pengen kita lihat langsung. Tuh, kalau dari segi universitasnya ya kita tahu ya kalau U-Tokyo atau Tokyo itu salah satu yang paling disegani di Jepang ya. Untuk rankingnya juga dia, saya nggak tahu sekarang posisinya di mana, tapi salah satu yang terbaik di Jepang. Kemudian itu sudah menggambarkan kualitas dan juga kira-kira privilege apa saja yang akan kita dapatkan kalau kita bisa kuliah di kampus-kampus seperti itu. Lebih spesifik, saya tertarik ke salah satu sensei yang kemudian menjadi sensei saya di sana itu lebih ke topik risetnya, Mas. Jadi saya tertarik di bidang material, khususnya rekayasa permukaan yang nanti akan banyak digunakan aplikasinya untuk aplikasi elektronik ya seperti itu. Wow, luar biasa ya. Ini satu hal yang kita mungkin belum pernah bayangkan ya, sahabat literasi. Jadi beliau melihat Jepang itu sebagai pertama-tama memimpikan dulu ya, dan lalu kemudian 3 tahun bisa di sana menempuh studi. Akhirnya terwujud ya Mas ya, ketemu Doraemon nggak Mas? Sempat ke museum Doraemon sekali. Atau ketemu di Tokyo dekat ya? Oh, atau ketemu Giant. Bagaimana kabarnya? Saya mau pinjam tuh baling-baling bambunya. Ya, jadi sahabat literasi tahun 2018 kemarin ketika saya ada kesempatan riset ke Kyoto University, Kyoto dan Tokyo itu hampir sama gitu ya, hurufnya sama semua, beda-beda tempat gitu. Kyoto itu dulu ibu kota negaranya Jepang, lalu kemudian beralih ke Tokyo gitu ya. Nah, saya sempat kontak juga dengan Mas Adi ketika saya di Kyoto mau ketemuan. Cuman memang jaraknya antara Tokyo dengan Kyoto tuh wow, lumayan gitu ya. Jadi kadang kami sama-sama betul, karena kami sama-sama studi, jadi memang itu ya beratnya ya. Kami harus tanggung jawab dengan jadwal yang sudah diberikan oleh sensei kami. Ya, terima kasih Mas Adi. Nah, Mas Adi sendiri kira-kira penelitian Anda kalau diterapkan di Indonesia itu kayak apa, Mas? Bisa nggak, Mas? Oke, jadi begini sahabat literasi dan juga Bang Raja. Kemarin yang saya kerjakan di sana itu kalau kita saya boleh katakan sederhananya itu desain transistor ya sebenarnya. Jadi ada komponen di suatu alat elektronik, baik itu alat elektronik biasa atau masuk ke bagian-bagian elektronik di kendaraan, misalnya mobil, kereta, dan lain-lain. Nah, itu kita coba rekayasa permukaannya gimana untuk dapatkan performa yang terbaik di situ. Cuman itu akan sangat langsung applicable ketika kita terapkan di Jepang ya sebenarnya. Tapi untuk di Indonesia bagian-bagian itu mungkin tidak bisa langsung ya, karena di Indonesia mungkin topik-topik tentang itu atau improvement di bagian itu tidak banyak. Cuma masih tetap bisa dikembangkan di sini karena pada dasarnya apa yang kita coba kembangkan desainnya lebih ke rekayasa material elektronik. Bentuk umumnya seperti itu, Bang Raja dan juga sahabat literasi. Jadi kalau bentuknya ke elektronik itu apakah masuk nanti ke ini, Mas? Ke katakanlah ke device kayak misalnya televisi, komputer? Ya, sebenarnya sebenarnya kalau transistor kan dipakai di berbagai macam elektronik ya, alat-alat elektronik. Betul. Oh, jadi akan
bisa di-apply nih nanti ke barang elektronik yang kita sering temui di rumah kita begitu ya. Betul. Cuman mungkin fokusnya ketika apa yang saya kerjakan di sana lebih ke bagian elektronik di kendaraan, Mas, di mobil, di main mesinnya, kemudian di kereta itu Shinkansen juga salah satu yang menggunakan teknologi itu. Nah, saya malah jadi makin tertarik bagi sini. Mas kan ambil di teknik kimia, Mas ya, betul ya? Ya, teknik material. Oke, teknik material. Jadi menyiapkan tadi yang perangkat-perangkat untuk elektronik tadi ya. Wow, luar biasa. Ini berarti beliau tajam juga nih, bisa melihat hal-hal yang kecil itu bisa diperbesar untuk bisa bermanfaatkan begitu ya. Nah, studi di Jepang itu kan saya juga ketika riset di Jepang juga nggak murah, Mas. Lumayan juga. Ongkos aja sekian-sekian, belum lagi kemudian sewa apato. Jadi sahabat literasi sama apartemen di Jepang itu disebutnya apato gitu ya. Itu juga nggak murah, makannya juga mahal karena memang itu negara maju gitu. Nah, gimana Mas Adi? Kok bisa sekolah di sana sih? Dari mana sih Mas biayanya? Kayaknya banyak duit Mas Adi. Oke, jadi begini Bang Raja dan juga sahabat literasi. Jadi alhamdulillah kemarin sebelum berangkat ada seleksi beasiswa ya. Kebetulan alhamdulillah kami mendapat beasiswa LPDP untuk kemudian digunakan untuk studi di sana selama 3 tahun. LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan ya. Okay. Sudah mencakup banyak hal di situ. Ya. Baik tuition fee, kemudian tunjangan buku, tunjangan keluarga, dan juga biaya hidup. Jadi sudah komplit, tinggal berangkat gampangannya kayak gitu. Iya. Jadi semua jadi semua memang dapat ya. Artinya ketika Mas Ari berangkat langsung berdua dengan istri. Iya. Oke, jadi si kecil lahirnya di Tokyo. Lahir di sana 2018 Februari. Wow, tapi tidak menjadi warga negara Tokyo ya? Oh tidak. Menarik ya. Jadi selain kemudian studi, bawa keluarga itu juga menjadi penyupport studi kita begitu ya. Oke, nah kira-kira apa nih yang Mas Adi alami selama di sana? Ceritain dong kira-kira suka dukanya selama studi. Sukanya banyak ya Mas. Apalagi kalau di sana tinggal bareng keluarga. Dari sisi itu kita dapat support dari keluarga. Kemudian kita kebetulan kan tinggalnya di Tokyo. Jadi gimana ya? Banyak fasilitas yang memudahkan kita ketika di sana untuk akses ke kampus meskipun lokasi danci saya atau apatus saya itu cukup jauh, habis 20 atau sekitar 20 km itu akses kereta sangat mudah dan itu sama sekali bukan menjadi hambatan. Kemudian dari segi privilege research juga tadi sudah saya sebutkan ya, kita akan sangat mudah untuk mendapatkan, gampangnya dapat data itu sebebas kita aja. Kita lab 24 jam buka, akses fasilitas mudah, jadi untuk studi tidak ada masalah ya dari situ. Kemudian karena tinggal di salah satu kota besar di Jepang, untuk akses ini sedikit menyangkut ke agama ya, akses makanan halal, kemudian akses masjid itu sangat mudah di sana. Jadi untuk sahabat literasi yang ingin ke Tokyo misalnya atau bagian-bagian Jepang lainnya, untuk dapat masjid, kemudian dapat makanan halal itu sangat mudah di sana. Lalu dukanya apa ya Mas ya? Jadi bukan duka sih sebenarnya, kalau tipikal kerjanya orang Jepang kan biasanya nggak kenal waktu ya. Jadi kadang-kadang pulang jam 10 malam, jam 11 malam itu sudah jadi rutinitas gitu. Jadi kalau disebut duka juga bukan. Jadi kita harus berdamai dengan kondisi itu ketika kita di Jepang. Kita nggak boleh membandingkan dengan di Indonesia bisa pulang jam 4 sore, kemudian santai sampai malam itu. Ketika di Jepang ya pulang jam 11-10 malam itu hal yang biasa gitu. Lalu mungkin dukanya apa ya Mas? Sedikit sih, di akhir-akhir studi itu kebetulan ibu saya meninggal pas 1 minggu sebelum defense ya. Jadi karena posisi mau defense, saya juga nggak mungkin untuk balik ya. Itu yang agak sedikit apa ya, beban atau tekanan mental pas sebelum sidang itu sebenarnya. Cuman sebenarnya dari sensei sendiri sih membolehkan kita untuk pulang. Cuman kok agak susah, waktunya agak susah, kemudian tanggungan sebelum sidang itu juga banyak. Jadi itulah yang sedikit agak menjadi duka selama studi. Ya. Begitu Bang Raja. Waduh, apalagi kehilangan ibu ya, itu bukan hal yang mudah. Jadi saya mungkin mewakili sahabat literasi menyampaikan turut duka cita ya Mas Adi.
Itu perjuangan yang nggak mudah ketika kita ada di negara orang, kita tidak bisa menghadiri bahkan pemakaman orang tua kita, orang yang kita kasih, itu bukan hal yang mudah ya. Wah, berarti Mas Adi tough sekali. Wah. Jadi sahabat literasi, kita juga disajikan tadi oleh Mas Adi bagaimana melihat peluang kita studi ke negara maju itu akan memberikan kepada kita banyak sekali privilege ya, privilege dalam arti kata menyelesaikan studi kita. Nah, sahabat literasi yang bermimpi ingin sekolah ke Jepang, apalagi yang bilang, aduh nggak ada duit nih, gimana mau sekolah begitu, jangan khawatir, banyak sekali kesempatan-kesempatan yang tersedia, baik dari lembaga swasta, lembaga pemerintah Indonesia, bahkan dari beberapa lembaga internasional pun banyak sekali beasiswa. Nah, kalau menurut Mas Adi nih, kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman? Kan tadi Mas Adi bilang dari beasiswa LPDP. Lalu ketika Anda mendapatkan beasiswa itu bagaimana caranya dan apa yang harus dipersiapkan oleh sahabat literasi supaya bisa meniru langkahnya Mas Adi? Monggo Mas. Baik, begini sahabat literasi. Jadi masing-masing pemberi beasiswa biasanya mempunyai prasyarat atau syarat-syarat administrasi yang berbeda-beda ya satu dengan yang lainnya, yang banyak yang sama, ada juga yang berbeda. Khusus untuk LPDP sebenarnya kita akan dapat dengan mudah googling ya. Yang itu yang umum-umum seperti syarat administrasi itu jangan sampai ada yang terlewat, itu step paling awal. Jadi administrasinya apa, syarat-syarat paling dasar apa itu jangan sampai ada yang terlewat. Itu satu, karena itu pintu untuk membuka ke seleksi selanjutnya. Lalu ketika khususnya untuk yang PhD itu saran saya persiapkan rencana riset atau research plan yang jelas. Itu salah satu kunci yang paling signifikan ketika kita ingin melamar PhD dan juga beasiswa. Ketika kita punya research plan yang jelas, nanti akan mudah untuk kita berkomunikasi dengan calon profesor kita gitu. Apalagi kalau misalnya kita sudah klik dan dapat komunikasi yang bagus dengan profesor, itu profesor sendiri akan sangat mudah untuk memberikan rekomendasi yang akan berguna ketika kita mendapatkan atau melamar beasiswa. Salah satunya di LPDP kan itu juga dibutuhkan ya rekomendasi dari profesor. Lalu khusus untuk LPDP karena ini beasiswa dari pemerintah, usahakan gimana caranya riset kita itu nanti akan bisa diaplikasikan ketika kita pulang ke Indonesia lagi. Jadi negara sudah memberi kita banyak hal dari dukungan dana dan juga yang lainnya. Lalu apa yang bisa kita berikan kembali ke negara kita setelah kita pulang? Nah itu harap disambungkan atau dihubungkan dengan research plan yang akan kita susun untuk dilakukan selama studi di sana. Nah itu mungkin yang spesifik itu Mas. Kalau yang umum-umum mungkin bisa cari di Google, akan sangat banyak sekali. Jadi yang spesifik dan sangat signifikan menurut saya 3 itu saja. Iya, sahabat literasi, kita sudah dengar tadi dari Mas Adi bahwa ada hal-hal yang teman-teman persiapkan. Nah, itu menjadi satu hal yang penting kita dari awal cari informasi, kulik-kulik sebanyak mungkin dari kampus, dari cari tahu mungkin apa profesor yang sesuai tema diskusi risetnya dengan kita punya, lalu kemudian bisa menghubungi dosennya begitu Mas ya, supaya memberikan juga rekomendasi. Ya, artinya banyak cara yang kita bisa tempuh. Nah, yang paling penting menurut Mas Adi apa nih Mas? Apakah lebih dulu mempersiapkan bahasa yang akan kita digunakan saat kuliah nanti, atau apa Mas yang paling utama yang harus dipersiapkan? Sebenarnya gini Bang Raja dan juga sahabat literasi, kalau membahas tentang persyaratan bahasa, khususnya bahasa Inggris ini saya sendiri agak malu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita, bahasa Inggris saya itu tidak bagus kalau boleh saya katakan ya. Jadi mengapa salah satunya saya pilih Jepang karena syarat bahasa Inggrisnya nggak tinggi-tinggi amat, salah satunya itu ya sebenarnya. Tadi nggak saya bilang ya. Jadi karena di Jepang syarat bahasa Inggris mungkin dengan kemampuan yang tidak bagus banget, cuman sudah mencukupi, itu udah layak diterima di sana ya. Cuman itu akan sangat berbeda ketika kita apply di negara-negara yang memang berbasis bahasa Inggris ya. Contohnya di Australia atau di UK, itu memang syarat bahasa itu salah satu pintu terdepan untuk menentukan apakah kita bisa terima atau tidak. Tapi kalau kasusnya saya ini di Jepang, kemarin bahasa itu masih boleh saya katakan di nomor 2 kan. Jadi yang pertama itu justru research plan, kemudian bagaimana kita komunikasi dengan calon sensei itu syarat mutlak untuk dapatkan rekomendasi. Jadi kemarin jujur pas saya daftar di Tokyo itu pakai TOEFL ITP Bang Raja. Masih laku ya zaman segitu. Wow. Jadi belum pakai IELTS,
belum pakai IBT, saya cuma sampai pakai IBT ke departemen office-nya, lalu dilanjutkan dianggap oke lah, itu udah cukup, langsung memberi kesempatan kepada saya dan juga calon sensei untuk berkomunikasi langsung. Nah, disitulah poinnya, kita harus komunikasi yang baik dengan calon sensei, jelaskan keinginan kita apa, plan kita apa di sana. Nanti kalau sensei menyatakan kita sudah oke, ya udah dapat rekomendasi, dan itu sudah mengalahkan dokumen-dokumen di awal tadi gitu. Oke, artinya berkomunikasi dengan sensei itu pakai bahasa apa? Inggris, Jepang, atau bahasa Inggris? Apa? Tetap bahasa Inggris. Ya, tapi tadi Anda bilang bahwa kemampuan Inggrisnya ya karena memang itu pokoknya lewat standar minimal ya, passing grade-nya iya, gitu kan. Betul. Nah, berarti bahasa Jepangnya oke banget dong. Bahasa Jepangnya ketika saya berangkat ke sana nol, Mas. Tapi kebetulan di Tokyo itu memberikan fasilitas bagi mahasiswa dan juga keluarganya untuk ikut kursus gratis di kampus. Jadi saya kemarin hampir 2 tahun atau 1,5 tahun ya. Jadi sambil riset itu sambil belajar bahasa Inggris di sana. Jadi bahasa Inggris sama bahasa Jepang? Bicara sehari-hari dengan bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Jadi sekitar 3 semester atau 4 semester saya agak lupa. Itu belajar bahasa Jepang di sana ya untuk komunikasi sehari-hari dengan tetangga atau dengan misalnya kita ke kantor pos itu masih bisa pakai bahasa Jepang lah sedikit-sedikit. Tapi udah bisa sekarang nulis. agak lupa sih. Udah bisa nulis Pak. Nulis. Dikit-dikit. Jadi belajar kanji itu sampai semester 3 kalau nggak salah ya. Kan karena jarang kepake ya kalau writing tulis kanji itu ya hilang lagi kalau jarang dipakai. Iya, gitu, ya. Bang Raja. Saya ketika berkesempatan ke Kyoto ya ada satu beasiswa di situ yang diberikan kepada setiap warga negara khususnya Indonesia, khususnya bagi mereka yang bisa bahasa Jepang itu Mas. Itu perkuliahannya pakai bahasa Jepang, diberikan beasiswa, kemudian bisa lewatin mereka punya persyaratan itu dapat beasiswa. Artinya penguasaan bahasa terutama dalam hal ketika kita ke Jepang, bahasa Jepang itu menjadi salah satu prioritas juga bagi sahabat literasi nanti memang punya kemampuan bahasa Jepang ya. Jadi monggo itu bisa dicoba juga teman-teman. Itu menarik ya. Nah, Mas Adi ketika kemudian Anda studi di sana, hal apa yang paling berkesan bagi Anda dari negara khususnya kota Tokyo yang mungkin bisa kita intip dan kita coba di Indonesia, diterapkan di Indonesia? Oke. Yang paling berkesan ya, kalau saya bicara teknologi itu kayaknya oke lah, itu wajar di negara yang sangat maju teknologinya itu bisa kita dapatkan. Cuman lebih ke apresiasi dan juga keramahan warganya, Mas. Itu yang sampai sekarang agak susah kita dapatkan di Indonesia ya. Saya tidak bilang di Indonesia itu kurang ramah atau kurang appreciate terhadap orang lain, itu enggak. Cuman akan beda rasanya ketika kita pernah tinggal di sana dan tinggal di Indonesia. Bagaimana misalnya sebentar Mas. Kan bukannya Indonesia dikenal sebagai negara yang ramah tamah, Mas? Kok Anda berani mengatakan kita? Iya, kalau kita belum pernah merasakan di Jepang ya. Oke. Jadi setelah merasakan 3 tahun di sana itu ada pernah gimana ya? Beda pokoknya. Jadi keramahan orang sana dengan orang Indonesia itu agak beda levelnya ya. Meskipun Indonesia pun orangnya ramah-ramah ya bisa saya katakan. Cuman tipikal Asia Timur seperti Jepang dan juga bagaimana mereka appreciate terhadap orang lain, tidak nyinyir, kemudian tidak membahas hal-hal yang sangat pribadi, itu sangat bisa diapresiasi. Bahkan sampai sekarang itu wah kepengen ke Jepang lagi, sekedar buat main gitu, tapi tidak untuk PSD lagi. Gitu Bang. Iya, sahabat literasi, kita tadi dengarkan dari Mas Adi banyak sekali gambar-gambaran yang perlu kita persiapkan. Bagi teman-teman, silakan jika ada pertanyaan Anda menghubungi nomor atau medsos yang ada di layar ini, ya. Dan jangan lupa subscribe, lalu klik and share kepada sebanyak mungkin teman-teman kita supaya banyak orang juga bisa dapat informasi ketika dia mau menempuh studi ke luar negeri, begitu, bahkan mendapatkan beasiswa. Gitu. Jadi Mas Adi, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita. Salam sehat untuk keluarga, berkah dalam. Jadi juga sahabat literasi, terima kasih sudah ikut terus stay tune di podcast literasi dan komunikasi. Kami berharap kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Raja Navitupulu pamit undur. Salam sehat, salam semangat. Another summer day is coming.
Comparison wrong, but wanna go home.